Sholat Id mangke badhe dipun imami kalian Bapak Zulfikar. Dene ingkang badhe ngaturaken khotbah insyaallah Bapak Abdul Nizami. Lajeng ingkang mongko kalih ingkang perlu kula aturaken inggih menika sasampunipun sholat Id lan khotbah selesai utawi rampung samangke panjenengan ampun kesesa kondur. Kita tempal sareng-sareng dedaharan sesarengan mangke tempatnya wonten serambi Masjid Atapa menawi boten cekap ingkang nem-nem nyun sewu saged teng Jawi nggih. Terus daharan mangke sarengan monggo wonten ing serambi kaliyan wonten ing latar boten masalah menawi serambi boten cekap. Terus boten teng lebet utawi ruang utama masjid niku ingkang kalih. Lajeng ingkang nomor 3 pelaksanaan penyembelihan kurban dipun laksanakan ngenjang insyaallah nggih. Ngenjang sesampunipun dilaksanakan salat Idul Adha ingkang dinten ngenjang. Dados kita sareng-sareng ngenjang mempersiapkan diri kangge penyembelihan hewan kurban wonten ing halaman Masjid At-Taqwa kados biasanipun. Dene persiapan kangge kurban mangke monggo sonten panjenengan sedaya ingkang sampun nggadahi niat badhe kurban sami damel tempat utawi persiapan tempat kangge pelaksanaan kurban. Ini menika sepeda masalah patok kangge penyembelihan. Ingkang sapi biasanya kagem tiap pitu monggo, tiap pitu sami tindak damel patokan 3. Nek damel patokan 3 tiap kalih cekap, cuman ingkang kadang dangu niku damel taruh kangge penyimpanan sementara daging kurban ingkang sederenge dipun bagi. Niku sebelah kidul masjid mila mangke monggo sedaya kemawon ingkang sampun kagungan niat kurban baik ingkang sholat Id dinten menika maupun sholat Id dinten ngenjang monggo mangke sonten sami persiapan damel patok lan damel taruh utawi tombong wonten ing sebelah selatan Masjid At-Taqwa Sawadabi. Niku lajeng kangge peralatan patok monggo sami ngasta piyambak utawi sami mados kados biasanipun. Dene kang badhe kagem tombong niki kang perlu biasane niku mados utawi negor bambu ingkang radi panjang kangge glonggor taruh utawi demplit biasane lha monggo mangke sonten saged diatur intine kados biasanipun sehingga pelaksanaan kurban saged berjalan lancar kados ingkang sampun-sampun. Wa menawi kang perlu kula aturaken wonten ing kesempatan menika cekap semanten kemawon mila monggo mangke langsung kemawon kita saged nindakaken acara salat Idul Adha umuri kita dahar sarengan sasampunipun monggo menawi badhe rombongan kurban badhe damel patok enjing monggo utawi sonten monggo ingkang baku mangke sonten kula suwun supados rampung sedanten kangge persiapan pelaksanaan penyembelihan kurban. Mekaten bahwa menawi napa ingkang kula aturaken kata kekirakan nyuwun pangapunten kanthi kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu para pejabat yang kasih dari Batu Singkal Singkal Sawu subuhamu fa inna tasya
Bisa diluruskan, dirapatkan, yang kosong di depan di masyarakat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiban fala'allaka bahi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan duruza. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina 'ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم برحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
akbar katsiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu shadaqa wa'dahu wa nasara wa'dahu wa hazamal ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Allah yang Maha Rahman dan Rahim, yang telah melimpahkan segala nikmat-Nya yang tak terhingga, terlebih nikmat iman bagi setiap insan muslim. Sholawat serta salam diaturkan bagi Nabi Muhammad SAW, figur teladan dan Rasul akhir zaman, serta bagi segenap keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa taat menjalankan ajaran Islam. Pagi hari ini kaum muslimin di seluruh tanah air dan sejumlah negara melaksanakan sholat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Segenap hamba Allah yang beriman dengan khusyuk mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid dan tasbih sebagai wujud penghambaan diri kepada Allah Rabbul Izzati. Marilah kita tunaikan kegiatan ini dengan khusyuk dan penuh pasrahan, agar hati dan pikiran tercerahkan, serta setiap diri muslim menjadi insan-insan yang muslim. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Idul Adha atau Idul Kurban artinya hari raya penyembelihan. Makna adha dikaitkan dengan udhiyah atau dahiyah, yakni hewan sembelihan. Secara lahir yang disembelih itu adalah seekor hewan kurban sesuai syariat yang diturunkan. Namun maknanya adalah kita menyembelih hawa nafsu kita dan segala godaan setan yang bermuara pada pasrahan dan pengabdian diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Demikian halnya dengan kurban, artinya sesuatu yang mendekat atau yang dekat, yakni dekat dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga setiap yang berkurban semakin taat hidupnya kepada Allah yang diwujudkan dengan segala ibadah dan amal solih atas namanya. Ibadah kurban dalam sejarah paling awal dimulai oleh kedua putra Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 27 yang artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Maka Qabil pun berkata, aku akan membunuhmu. Kemudian Habil pun menjawab, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Jamaah sholat itu rahimahullah, dalam Al-Quran secara khusus ibadah kurban dikaitkan dengan kisah penuh makna dari dua figur kasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim dan putranya Ismail.
Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas jenisnya yang telah kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan ekor sembelihan yang besar. Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Kisah teladan Ibrahim dan Ismail dalam praktek ibadah kurban menunjukkan jiwa tauhid yang murni dari keluarga Nabi kekasih Allah tersebut. Betapa tinggi dan dalam jiwa pasrahan diri untuk berkurban kepada Allah, bahwa hanya lewat suatu mimpi Ibrahim diikuti Ismail dan merelakan ibundanya Siti Hajar berani mengorbankan nyawa demi kebaktian tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski perintah berkurban itu akhirnya diganti dengan seekor hewan, tetapi ketiganya berhasil membuktikan diri iman tingkat tertinggi selalu hamba-hamba Allah yang imannya kokoh dan jiwa ihsannya yang melintasi. Oleh karena itu kita selaku insan yang beriman patut meneladaninya melalui ibadah kurban dengan seekor hewan yang dituntunkan syariat Islam. Hanya mengorbankan seekor hewan tentu bukanlah hal berat jika dibandingkan dengan mengorbankan nyawa seorang Ismail. Namun seringkali godaan besar kita ialah kecintaan kita kepada harta dan segala hiasan dunia, sehingga tidak jarang untuk berkorban seekor hewan pun kita akan merasa berat karena benda kita akan hilang. Disinilah pentingnya memaknai Idul Adha saat ini untuk membangkitkan jiwa ikhlas dalam pengabdian diri kepada Allah yang dibuktikan dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Jika ditarik makna yang hakiki bahwa penyembelihan hewan kurban itu bersifat simbolik, sembelihlah segala hawa nafsu yang tumbuh dalam jiwa kita dibersihkan dengan jiwa takwa, sehingga setiap diri kita selaku muslim yang berkemampuan ikhlas berkurban yang tujuan utamanya menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Berkurban seekor hewan selain memanfaatkan daging untuk dikonsumsi dan dibagikan, tidak kalah pentingnya ialah menjadikan diri setiap muslim agar menjadi insan yang bertakwa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menunjukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Orang yang bertakwa ialah muslim yang taat menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, serta menjalankan amal kebaikan dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian, melalui Idul Adha dan ibadah kurban, hendaknya setiap
membuahkan segala kebaikan hidup di dunia menuju kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Wujudkan segala sifat takwa dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Muslim yang beridul adha dan berkurban dengan khusyuk harus menjadi insan yang soleh, yang zuhud, yang berjiwa muraqabah atau merasa selalu diawasi Allah. Jadilah muslim yang senantiasa ikhlas, syukur, sabar, jujur, amanah, adil, ihsan, dan taat kepada Allah serta menjalankan sunnah Rasulullah. Jadilah muslim yang sidik, yang amanah, tabligh, fatonah, dan segala kebajikan hidup sebagaimana uswah hasanah Nabiullah Muhammad SAW. Sebaliknya, jadilah hamba-hamba Allah yang menjauhi semua larangan-larangannya serta berbuat keburukan, dusta, khianat, dosa, amarah, permusuhan, dan kemungkaran yang dimurkai Allah serta merugikan diri dan lingkungannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimahullah. Segenap insan muslim penting menjadikan Idul Adha dan berkurban sebagai jalan perubahan menebar kebaikan hidup bagi sesama. Selain menjadikan diri sebagai semakin dekat dengan Allah yang membentuk kesolehan diri dengan Idul Adha dan berkurban, setiap muslim semakin tergerak berbuat soleh bagi sesama. Mari kita sebarluaskan semangat kerelaan berkorban bagi kehidupan bersama untuk membangun kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pada suatu hadis disebutkan, Zaid bin Arqam pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kurban itu?" Rasulullah menjawab, "Kurban adalah sunnahnya bapak kalian Nabi Ibrahim." Sahabat bertanya, "Apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan kurban itu?" Rasulullah menjawab, "Setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan." Mereka bertanya lagi, "Kalau bulu-bulunya bagaimana Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Setiap satu helai bulu kambing atau bulu hewan menjadi satu kebaikan." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Setelah Idul Adha, setiap muslim perlu merayakan solidaritas sosial sebagai budaya dan praktik sosial untuk memberdayakan saudara-saudara kita yang lemah, mendorong kaum yang berpunya untuk berbagi dan menebar segala kebaikan dengan sesama yang bersifat melintasi. Budaya dan praktik solidaritas sosial kita sebarluaskan guna menciptakan keharmonisan sosial yang akan memupuk benih-benih kepedulian, toleransi, sikap saling menghargai dalam kehidupan kita. Jika di antara muslim itu ikhlas dan gembira membagikan daging kurban bagi sesama, maka sama artinya kita gemar membantu sesama yang kekurangan dengan riang hati, sebagaimana terkandung di dalam spirit al-ma'ruf. Bersama dengan itu, Islam juga mengajarkan agar kita insan ciptaan Allah mesti bersedia saling membantu dan bekerja sama yang dikenal dengan ta'awun. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Ibnu Katsir menerjemahkan ayat Al-Quran tersebut dengan hadis Nabi, "Unsur ahauka zaliman aw madhuman." Tolonglah saudaramu yang menganiaya dan yang dianiaya. Ketika Nabi ditanya kenapa harus menolong orang yang menganiaya, Rasul menjawab, yang artinya engkau larang dia agar tidak berbuat aniaya. Begitulah cara kamu untuk menolongnya.
Betapa tegas dan moderat cara Rasulullah mengajarkan Islam, bahwa dalam menghadapi pihak musuh sekalipun harus senantiasa memiliki jiwa dan sikap dasar kebaikan. Perbedaan suku, agama, ras, golongan maupun pilihan politik tidak semestinya membuat hubungan antar sesama saling bermusuhan, apalagi sampai terputusnya silaturahmi. Dalam hal ta'awun dapat kita kembangkan sikap positif, yaitu membangun kehidupan bersama yang bersifat adil dan ihsan. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 2 tadi sudah disebutkan, wala yajrimannakum sana'an qaumin min saddukum anil masjidil haram an ta'tadu. Janganlah sampai kebencian kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram, mendorong untuk berbuat aniaya atau melampaui batas kepada mereka. Ini mengajarkan sikap adil meskipun kepada pihak yang memusuhi kita. Itulah suatu ajaran ta'awun yang sangat luhur sebagai landasan rohani dan moral dalam bergabung dengan sesama. Jiwa ta'awun dalam Islam sejalan dengan ajaran yang ihsan, yaitu kebaikan yang utama, bahwa dengan dekatnya seorang muslim kepada Allah, maka dirinya akan menjadi sosok yang solih, yang welas asih secara melintasi untuk berbuat kebaikan kepada siapapun tanpa pandang budi. Melalui ajaran ta'awun, sebagaimana juga ibadah kurban, hendaknya semakin menanamkan kepedulian terhadap sesama. Mereka yang memiliki rezeki dan segala kelebihan dapat membantu dan berbagi terhadap sesama, tidak rakus dan memupuk kekayaan berlebih yang menimbulkan kesenjangan, serta mau memberdayakan mereka yang nasibnya tidak beruntung. Islam juga mengajarkan ta'aruf, saling mengenal antar anak cucu Adam dalam suasana memajukan, bahwa diciptakannya manusia baik laki-laki maupun perempuan, bersuku-suku, bangsa dan bergolongan, semuanya untuk saling mengenal satu sama lain, dan mereka yang bertakwalah yang paling mulia di sisi Allah. Esensi ta'awun dan ta'aruf ialah merajut persaudaraan dan kebersamaan dalam suasana damai, toleran, kasih sayang dan saling memajukan meskipun dalam suasana berbeda. Sebaliknya, menjauhkan diri dari pertikaian, permusuhan dan segala yang merusak maupun merugikan dalam hubungan antar sesama. Setelah Idul Adha dan Kurban ini, diharapkan kita setiap muslim dan individu untuk selalu menjadi suri tauladan dalam menekat persaudaraan, saling membantu menolong dalam kebersamaan dan kebutuhan hidup di masyarakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahul hamd. Bersamaan dengan Idul Adha ini, kaum muslim dari berbagai penjuru maupun di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji, kita doakan agar saudara-saudara seiman itu dapat menyelesaikan prosesi haji dengan paripurna, diberi kemudahan dan keberkahan, serta kembali ke tanah air dengan selamat dan meraih haji yang mabrur. Kita mendambakan semakin banyak yang telah menunaikan haji, sholat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya yang dituntutkan Islam yang terwujud dalam perbuatan solehah dan kebaikan, sehingga umat Islam menjadi umat terbaik atau khairul ummah, serta mewujudkan rahmatan lil alamin. Kita juga mendoakan agar saudara-saudara kita di tempat manapun yang ingin sakit dan terkena musibah diberi kesembuhan dan jalan kemudahan oleh Allah yang Rahman dan Rahim, sehingga kita yang menunaikan sholat Idul Adha hari ini menjadi insan muslim yang semakin istiqomah dalam menjalankan kehidupan dengan fondasi iman yang kokoh, ibadah yang khusyuk dan bermakna, ilmu yang luas dan mencerahkan, serta amal soleh yang menebar kebaikan dan rahmat bagi semesta alam. Mari kita akhiri khutbah Idul Adha itu
kita bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan penuh harapan agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta hidup kita meraih kebaikan hakiki di dunia dan akhirat dalam Tuhan ridho dan karunia-Nya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wanjur ibadaka al muwahhidin wanjur man nasaraddin wahdul man khaddala al muslimin wa dammir a'da'ad-din wa kalimatka ila yaumiddin. Allahumma fa'anna al-bala'a wal waba'a wal zalazila wal mihan wa su'al fitnata wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sa'iril buldan muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله